Shalom umat yang terkasih, saatnya untuk ngopeni iman. Namun sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu sepanjang hari ini yang boleh sungguh kami rasakan dalam hidup kami keseharian ini. Tiba saatnya ya Tuhan, kami sejenak mendengarkan firman Tuhan. Biarlah ya Tuhan, Engkau boleh membuka hati kami, pikiran kami. Terlebih ya Tuhan, kami boleh memberikan hati kami untuk boleh firman masuk di dalam hati kami. Biarlah kami boleh membaca, mendengarkan, terlebih lagi ya Tuhan, firman ini boleh tumbuh di dalam hati kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Bacaan kita baca dari Kisah Para Rasul 19, ayat yang pertama sampai yang ke-7. Kisah Para Rasul 19, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-7. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab dia, "Belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Lalu kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Kata Paulus, baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat. Dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Demikianlah pembacaan Alkitab kita. Berbahagialah setiap orang yang membacanya, mendengarnya, pun terlebih yang melakukannya dalam hidup keseharian mereka. Haleluya. Ya, Bapak Ibu, tema ngopeni iman kita saat ini adalah paket lengkap iman. Bapak Ibu, pernahkah kita makan pecel tanpa bumbu kacangnya? Atau mungkin kita yang tinggal di Surabaya dan Sidoarjo, pernahkah kita makan bumbu pecel itu tanpa peyek udang atau peyek kacang gitu ya? Gimana rasanya? Ada sesuatu yang kurang ya? Seperti itulah kira-kira gambaran paket lengkap iman itu. Jika kita tidak menerima atau mengalami setengah-setengah, tetapi kita merasakan ada yang kurang. Betul ya? Ketika kita tidak menerima paket lengkap utuh itu, kita merasakan ada yang kurang. Nah, kembali ke teks kita bahwa ketika Paulus kembali ke kota Efesus, ada beberapa hal yang mengejutkan Paulus, yaitu ketika ia bertanya kepada beberapa orang murid di sana, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Tetapi murid-murid itu menjawab, mereka tidak tahu apa itu Roh Kudus. Dalam pengajaran Paulus, ketika seseorang beriman dan percaya kepada Tuhan Yesus, seharusnya mereka juga menerima Roh Kudus. Karena tidak bisa seseorang yang percaya kepada Allah tidak menerima Tuhan Yesus maupun Roh Kudus. Begitu juga seseorang yang percaya kepada Yesus, ia percaya juga kepada Bapa dan Roh Kudus. Ketiganya adalah paket lengkap iman yang tidak terpisahkan. Ketika kemudian Paulus melanjutkan pertanyaan tentang dengan baptisan mana kamu telah dibaptis, itu juga bukan berarti baptisan yang satu lebih benar daripada baptisan yang lain. Mungkin seperti khotbah beberapa waktu yang lalu ya, ketika pendeta Firmanda menyampaikan firman, kita ditanya apa yang benar antara baptisan percik atau baptisan selam.
Keduanya merupakan baptisan yang dilakukan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Oleh karena itu, sebagai orang GKI yang sudah menerima baptis, ya kita jangan mau ketika kita ditawari baptisan untuk yang kedua kalinya, gitu ya. Karena kita sudah dibaptis di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Seperti yang dimaksudkan Paulus tadi adalah baptisan yang diterima para murid saat itu adalah baptisan tentang pertobatan. Baptisan itu merupakan baptisan yang dicontohkan oleh Yohanes Pembaptis saat itu. Jadi, yang dimaksudkan Paulus di sini adalah baptisan yang kita percaya adalah baptisan yang datang setelah daripadanya, yaitu Yesus. Baptisan yang dilakukan di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Paulus menyadarkan mereka bahwa baptisan yang benar adalah baptisan dengan paket yang lengkap. Bukan baptisan yang hanya untuk pertobatan saja. Terbukti bahwa ketika para murid menerima baptisan Roh Kudus, mereka kemudian menerima karunia roh, yaitu dengan tanda-tanda bahwa mereka dapat berkata-kata dalam bahasa lidah dan bernubuat. Mungkin kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita mungkin tidak bisa seperti para murid yang berbahasa lidah atau bernubuat. Tetapi paket lengkap iman itu bisa juga dalam hal lain. Kita bisa menyampaikan kabar baik dalam bentuk yang lain. Misalkan, bapak-bapak yang bekerjalah dengan sukacita, tanpa bersungut-sungut. Bekerjalah dengan sungguh-sungguh dan jangan menggosip tentang pimpinan kita ataupun rekan kita, walaupun kadang mereka menjengkelkan gitu ya. Atau mungkin sebagai ibu-ibu yang menjadi ibu rumah tangga, rawatlah rumah dan anak dengan baik, dengan bersukacita, tanpa bersungut-sungut juga tentunya. Walaupun sangat berat di dalam menjalani rutinitas kehidupan rumah tangga sehari-hari, apalagi kalau jarang diajak suami untuk healing begitu ya. Atau misalkan kita bisa melakukan pelayanan di gereja dengan baik tanpa untung gitu ya. Kalau ada rekan-rekan kita yang mungkin pelayanan, udahlah nggak enak pelayanan di sini, teman-temannya nggak asik, menyakiti hati saya, ya udah saya nggak ikut pelayanan lagi. Nah, kita jangan ikut-ikutan gitu. Kita bisa menjadi berkat dalam kondisi apapun, di usia berapapun, karena Roh Kudus selalu memampukan kita untuk berbuat kebaikan. Hal ini mengingatkan kita bahwa paket lengkap itu tidak hanya kita menerima baptisan saja, tetapi saat kita menerima Tuhan Yesus, kita diberikan kemampuan oleh Roh Kudus untuk menjadi berkat melalui perbuatan kita hari demi hari. Sebagai penutup, ada istilah laborare es orare. Bekerja adalah berdoa. Bekerja adalah ibadah. Mereka yang bekerja keras dengan niat tulus untuk menghidupi diri sendiri, keluarga, dan sesama dinilai sudah melaksanakan doa, karena sesungguhnya kerja adalah doa. Pada saat kita mengerjakan sesuatu sebagai doa, ketika mengerjakan laborare es orare, sesungguhnya kita tengah menyapa Allah di setiap detik kehidupan kita. Selamat menikmati hari-hari indah bersama dengan Tuhan. Tuhan senantiasa menyertai kita sekalian.